Halo, selamat datang di Time Club Fit Photoshop. Belajar sambil berbagi adalah hal yang sangat menyenangkan. Kali ini kita akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara menghaluskan kulit di Photoshop. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file gambar seperti yang kita lihat. Kamu bisa mendownload gambarnya. Saya sudah siapkan linknya di bagian description di YouTube. Kamu bisa mencobanya di rumah. Kita akan mencoba menghaluskan kulit pada wanita ini dengan 3 tahap. Pertama, kita akan menghilangkan jerawat dan flek hitam yang ada, kemudian kita akan meratakan warna pada kulitnya, dan terakhir kita akan menghaluskan kulitnya. Untuk menghilangkan jerawatnya, kita akan menggunakan tool, dan saya akan memilih Spot Healing Brush untuk menghilangkan jerawatnya. Saya klik, saya akan memperbesar brushnya dulu, saya klik kanan, saya akan mencoba memperbesar sedikit ukuran brushnya untuk mencocokkan dengan ukuran jerawatnya ya. Saya rasa cukup. Saya klik di bagian luar untuk menutupnya, kemudian saya akan klik pada jerawatnya seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui, Spot Healing Brush sangat baik sekali untuk menghilangkan sesuatu yang tidak kita sukai pada gambar kita ya, contoh pada kasus ini kita akan menghilangkan jerawat yang ada. Dan untuk jerawat-jerawat yang kecilnya, kita akan memperkecil lagi brush kita. Saya klik kanan, kita akan memperkecilnya ya. Saya tutup, saya klik di bagian luar, lalu saya klik pada jerawatnya ya, seperti ini. Dan karena wanita ini memiliki banyak sekali jerawat, saya akan mencoba menghilangkannya dengan mempercepat video ini guys. Ya, saya rasa kita sudah cukup untuk penggunaan Spot Healing Brush. Kita akan mengganti tool kita. Kita akan klik Healing Brush tool di sini. Saya klik dan kita akan mencoba menghilangkan noda-noda pada kulitnya. Tapi dulu saya akan memperbesar brush saya dulu. Ya, saya rasa cukup. Saya tutup. Saya klik di bagian luar. Kemudian saya akan menekan Alt di keyboard. Lalu saya akan mencoba untuk mengambil daerah yang akan saya jadikan sampel. Misalnya di sini saya klik, kemudian saya lepas dan saya akan meletakkan daerah yang kita sampel tadi ke daerah mana yang kita ingin ganti. Misalnya di sini. Saya klik seperti ini. Untuk menjaga keaslian dari kulitnya, kita akan mencoba untuk mengganti daerah sampelnya. Misalnya saya akan tekan Alt lagi di keyboard, lalu saya akan membuat sampel di daerah ini. Kemudian saya akan mencoba meletakkannya di daerah yang banyak flek hitamnya atau noda hitamnya seperti ini. Ya. Saya juga akan melakukannya pada bagian dagu, di atas bibir, dan di jidatnya. Dan saya akan mempercepat video kita ini lagi untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita akan mencoba mengambil satu lagi tool kita. Saya akan memilih Patch tool. Saya akan mencoba menghilangkan daerah lekukan di pipinya. Saya akan membuat daerah batasan seperti ini. Ya, saya tutup. Kemudian saya akan klik di bagian tengahnya dan saya akan menariknya ke daerah mana yang saya inginkan. Misalnya di sini saya lepas. Lalu saya akan klik select dan saya pilih di select atau Ctrl D di keyboard. Dan kita sudah bisa lihat daerah lekukannya sudah berhasil kita hilangkan.
Untuk selanjutnya kita akan mencoba menyamakan warna pada kulit wanita ini. Kita bisa menggunakan brush. Saya pilih brush di sini dulu. Dan untuk settingannya saya akan menurunkan opacity-nya menjadi kira-kira 15% mungkin seperti ini. Saya tutup. Saya akan mencoba memperbesar brush kita dulu ya. Ya, tutup. Sebelum memakai brushnya, kita akan membuat daerah sampel lagi. Saya bisa tekan Alt di keyboard, lalu saya akan mengambil daerah sampel di sini dan saya lepas. Di foreground kita sudah bisa lihat warna pada foregroundnya sudah berubah menjadi warna yang sudah kita sampel tadi. Kita sudah siap untuk menyamakan warna pada kulit wanita ini. Saya klik brushnya, lalu saya tarik seperti ini. Di sini kita melakukan penyamaan warna ya, karena kita tadi masih melihat flek-flek hitam. Kita bisa menghilangkannya dengan teknik ini. Ya, saya melakukan hal yang sama di bagian pipinya yang sebelah kanan. Kita juga akan melakukan hal yang sama pada dagunya ya, seperti ini. Untuk daerah di atas bibirnya saya akan memperkecil dulu brushnya dan saya akan membrushnya lagi di sini ya. Saya akan juga menyamakan warna pada hidungnya di sini ya. Dan kita sudah bisa melihat ada sedikit perubahan pada wanita ini. Kita sudah menghilangkan jerawatnya, kita sudah menyamakan warnanya. Tampak lebih menarik daripada sebelumnya. Saya rasa cukup. Kemudian untuk terakhir kita akan menghaluskan kulit wanita ini. Kita akan menduplikat dulu layer pada background kita. Saya bisa klik kanan, lalu saya pilih duplicate layer. Saya klik di sini. Dan saya klik OK saja dulu. Pada tulisan background copy saya akan ganti dulu nama layernya. Saya bisa double klik di layernya. Saya akan menggantinya dengan nama menghaluskan kulit dan saya tekan enter di keyboard. Kita akan menghaluskan kulitnya dengan memakai filter. Kita bisa klik filter, kita pilih blur ya di sini dan kita akan memakai surface blur. Saya klik di sini, kita sudah bisa melihat ada kotak dialog surface blur. Kita bisa tekan minus di tombol ini, lalu kita bisa mendrag untuk melihat hasil dari surface blur nantinya ya, seperti ini. Kita juga bisa membandingkannya dengan men-checklist ataupun tidak men-checklist preview ini ya, seperti ini sebelum dan sesudah kita melakukan surface blur. Dan untuk perlu diketahui pada pemakaian surface blur, kita tidak menginginkan blur yang terlalu berlebihan sehingga akan menghasilkan suatu gambar yang komik. Kita bisa memperkecil radius daripada surface blurnya. Kita bisa menyetingnya di sini. Ya, misalnya di sini saya akan mencoba memperbesar thresholdnya dan pada gambar kita sudah bisa melihat hasil daripada blurnya. Kita tidak menginginkan hasil yang seperti itu. Kita akan menurunkan thresholdnya. Kita juga akan menurunkan radiusnya. Ya, supaya kita tidak berada pada hasil komik nantinya. Ya, saya turunkan sedikit lagi threshold. Saya rasa sudah cukup. Lalu saya klik OK. Kita tidak menginginkan blur pada keseluruhan gambar kita. Kita hanya menginginkan blur pada bagian wajahnya saja, tanpa mengenai mata, lubang hidung maupun bibirnya, untuk menjaga keaslian gambar kita atau tampak seperti real ya.
Saya bisa melakukan teknik masking di sini. Saya ambil masking saya. Seperti yang kita ketahui pada masking, pemberian warna putih berarti kita menampakkan apa yang ada di layer kita ini, atau di layer di sebelahnya. Dan jika kita memberikan warna hitam, kita hanya akan menampakkan apa yang ada pada layer di bawahnya. Dan kali ini saya akan mencoba membuat warna hitam pada masking kita ini. Saya bisa pastikan dulu warna foreground saya klik, dan saya akan pastikan dulu kita berada pada warna hitam. Saya klik OK. Terlebih dahulu kita pastikan juga kita aktif di masking kita, ada tanda siku seperti ini. Lalu saya tekan Alt Backspace di keyboard. Pada Max kita sudah bisa lihat kita sudah memberi warna hitam, dan pada gambar kita sudah bisa lihat kita menampakkan gambar yang di bawahnya atau layer di bawahnya. Kemudian kita akan memberikan warna putih untuk menampakkan pada masking kita lagi hanya pada bagian kulitnya saja. Ya, kita akan aktifkan dulu warna putih di foreground. Saya klik di sini. Saya klik OK. Kemudian saya akan mengambil brush saya. Dan pada opacity-nya saya akan mengembalikannya 100%. Saya tutup. Dan saya akan memperbesar sedikit lagi brush saya. Ya, saya rasa cukup. Saya tutup. Saya akan membrush pada kulitnya. Ya, seperti yang sudah kita lihat, kita sudah berhasil melakukan blur hanya pada kulitnya saja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat video kita ini. Ya, saya rasa cukup. Kita sudah berhasil menghaluskan kulit pada wanita ini. Kita bisa melihat hasil sebelum dan sesudahnya. Saya sudah menyiapkan satu lagi gambarnya di sini. Ya, mungkin kita akan bisa melihat hasilnya di sini. Dan ini sebelum, ini sesudah. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video seri berikutnya.